Ketakutan itu bukan karena dia bodoh. Ketakutan itu bukan karena dia tidak tahu. Ketakutan itu bukan karena dia ragu. Tetapi ketakutan itu juga bisa karena dia pintar dan dia mengerti. Karena yang orang mengerti itu tahu akan sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman semuanya, terutama para pemerhati kasus Subang ini, yang sampai saat ini masih setia untuk terus mengawal perkembangan kasus Subang. Tetapi saya yakin nih, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya itu masih pada kesel ya. Masih pada gedeg juga ya mungkin. Karena pada saat ini, begitu teman-teman semuanya menerima notifikasi pemberitahuan dari ponsel teman-teman semuanya terkait pemberitaan dan pewartaan kasus Subang ini, masih belum menemukan titik terang, tetapi masih titik-titik. Lalu pertanyaannya, kapankah kasus Subang ini terungkap? Dan akankah kasus Subang terungkap? Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, saya, Heri Susanto, akan membawa sebuah materi terkait kejujuran. Ya, kejujuran. Bahasa yang sangat sederhana sekali teman-teman. Tetapi saya yakin, kejujuran ini memiliki makna yang begitu sangat besar. Yang tentunya sebuah kejujuran ini sangat sekali dirindukan oleh teman-teman semua. Seperti halnya yang tentunya teman-teman ketahui, seperti halnya di dalam kasus EPS. Ada seorang Jesse yang bisa membuka persoalan ini menjadi lebih terang benderang, dan tentunya karena memang kasus ini ada atensi dari pejabat tinggi negara, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk bagaimana kasus ini atau kasus EPS itu diusut dengan tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi dan juga transparan. Kira-kira kalimat seperti itulah yang disampaikan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam statementnya yang disampaikan dari berbagai macam media tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini berbicara tentang kejujuran, terkadang kita masih mengomentari terkait keterangan saksi terperiksa yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Dan kita semua tahu sangat begitu dibutuhkannya keterangan saksi yang benar-benar jujur untuk dapat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian agar kasus ini menjadi lebih terang benderang. Nah, ini sedikit juga disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jabar bahwa sampai saat ini dari pihak kepolisian dengan membuka hotline masih membutuhkan laporan dari masyarakat terkait informasi tentunya yang bisa menjadikan sebuah petunjuk dalam pengungkapan kasus ini. Karena pentingnya sebuah kejujuran, saat ini kita semuanya setelah menonton dari berbagai macam video nih, tentunya dari berbagai macam video yang ikut mewartakan terkait perkembangan kasus Subang, baik yang ada di video saya maupun yang ada di video teman-teman, wabil khusus YouTuber yang ada di Subang. Ini masih disimak oleh teman-teman semuanya dan juga dijadikan bahan analisa oleh teman-teman semuanya, teman-teman YouTuber yang ikut mewartakan perkembangan kasus Subang. Tapi konteksnya pada kesempatan hari ini bukan itu teman-teman semuanya. Kalau seandainya video itu dapat bermanfaat dan terus dianalisa oleh teman-teman semuanya dengan cara teman-teman semuanya, saya sangat merasa senang sekali. Karena dengan sebuah harapan kasus ini terus menjadi viral.
terus menjadi perbincangan sehingga dapat diatensi oleh orang yang memiliki kapasitas untuk bagaimana bisa mengeluarkan sebuah instruksi yang akan melahirkan sebuah harapan baru dalam pengungkapan kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Terkait apa yang disampaikan oleh saksi terperiksa di dalam kasus Subang, tidak terlepas itu benar ataupun salah, tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh saksi yang pernah dimintai keterangan tersebut. Akan tetapi terkadang kita lupa berbicara tentang kejujuran, bahwa kejujuran itu bukan saja untuk seorang saksi terperiksa, tetapi kejujuran itu juga milik seluruh masyarakat Indonesia. Kejujuran itu harus dimiliki oleh semua orang, wabil khusus yang berada di negara Indonesia kita tercinta ini. Kalau kejujuran itu ada dan dimiliki oleh semua orang, saya sangat merasa yakin bahwa tidak lama lagi kasus ini akan segera terungkap. Saya yakin pelaku dalam berbuat kesalahan ini ada sebuah kepentingan, ada sebuah motif sehingga dia berani melakukan Rajapati ini. Yang menurut saya ini sangat keji sekali teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, dari awal saya mengikuti perkembangan kasus ini dari mulai tanggal 18 Agustus 2021. Sebentar lagi kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini akan menginjak 2 tahun ya. Banyak dari kalangan masyarakat yang bertanya kepada kita semuanya, termasuk kepada saya, bagaimana untuk kasus ini? Saya bilang kasus ini saya yakin dengan profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian, saya yakin kasus ini akan terungkap. Tapi kita harus bersabar karena ini adalah persoalan waktu saja. Kenapa demikian? Karena setelah saya menyimak dan saya mendekati atau membangun komunikasi dengan beberapa orang saksi terperiksa yang pernah dimintai keterangan dalam rangka pengungkapan kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini, saya melihat ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran yang ada di benak pikiran mereka. Ketakutan untuk berbicara, ketakutan untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu yang tentunya ingin dia sampaikan. Terkadang takut menjadi apa yang disampaikan itu menjadi belenggu buat dirinya sendiri. Ketakutan itu bukan karena salah. Ketakutan juga bisa karena dia pintar. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang pintar, dia mengerti betul akan sebuah kekuasaan. Karena kalau menghadapi orang yang memiliki kekuasaan, sementara orang tersebut tidak memiliki keimanan, maka orang tersebut akan menggunakan berbagai macam cara, akan menggunakan otoritasnya, akan menggunakan kapasitasnya untuk bagaimanapun menutupi kesalahan yang ada pada dirinya. Beda teman-teman, semuanya apabila kesalahannya itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas. Kapasitas bukan berarti orang yang memiliki kedudukan saja. Kapasitas itu mengandung pengertian yang sangat luas sekali. Kalau saya menjadi seorang pimpinan di perusahaan, maka saya juga memiliki kapasitas. Maka saya juga memiliki otoritas untuk bagaimana bisa membuat sebuah peraturan yang ada di perusahaan saya. Jadi dalam hal ini saya berbicara tentang kapasitas, otoritas, itu konteksnya secara umum. Saya yakin
teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tapi itulah penjelasan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya melihat ada orang yang tentunya mungkin bisa saja ingin memberikan sebuah petunjuk dengan sebuah harapan kasus ini dapat terungkap. Tetapi ada sebuah ketakutan yang menghantui dirinya, yang seolah dia tidak berani menyampaikan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk untuk saat ini kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini. Tapi saya memiliki keyakinan ini adalah sebuah persoalan waktu. Saya yakin suatu saat nanti dengan doa-doa kita sebagai masyarakat dan kita tetap berikan dukungan dan semangat kepada pihak kepolisian. Kesimpulannya sekali lagi, kejujuran ini bukan hanya saja harus dimiliki oleh saksi, tapi kejujuran ini juga wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kejujuran bukan saja hanya dimiliki oleh seseorang yang ditanya, tapi kejujuran juga harus dimiliki oleh orang yang bertanya. Kejujuran bukan saja harus dimiliki juga oleh orang yang bertanya, tetapi kejujuran juga harus dimiliki oleh orang yang ditanya. Mari kita doakan, mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, diberikan jalan untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.